Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus membawa seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhan jamah supaya kami merasakan kasih karunia Tuhan dan memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan harian pada hari ini yaitu yang tertulis di dalam Lukas 7 ayat 9b. Demikian dikatakan, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Haleluya, luar biasa. Sebuah pujian dan sekaligus pengakuan dari Yesus Kristus akan iman seseorang yang sangat luar biasa, yaitu seorang yang bukan orang Israel, tetapi seorang perwira yang ada di Kapernaum, seorang yang sangat baik hati dan yang sangat menunjukkan imannya yang tulus kepada Yesus. Iman yang bukan sebatas kata, tetapi buahnya nyata di hadapan Yesus pada waktu itu, sehingga Yesus mengaku kagum pada iman seorang perwira itu. Tentunya iman yang begitu luar biasa bukan didapat langsung tiba-tiba, tetapi adalah daripada buah kehidupan yang selama ini dihidupinya. Pada waktu itu dia memiliki seorang hamba yang sakit keras dan hampir mati. Seorang perwira sangat peduli dan berempati kepada hambanya, sehingga ia menginginkan kesembuhan bagi hambanya. Dengan menyuruh tua-tua Israel memanggil Yesus Kristus, karena dia yakin Yesus Kristus mampu menyembuhkan hambanya. Para tua-tua Israel pergi kepada Yesus memohon Yesus untuk menolong hamba daripada perwira itu. Dan mereka mengatakan bahwasanya seorang perwira ini adalah orang yang sangat baik dan yang membangun rumah ibadah. Dia memiliki nilai-nilai yang lebih. Tetapi bukan karena itu Yesus datang, tetapi memang Yesus mau datang ke sana. Ketika mendekati tempat perwira itu, dia datang dan mengatakan, "Jangan bersusah-susah datang ke sini. Aku tak layak menerima Tuhan di rumahku." Artinya, dia mengatakan, "Aku tak layak dikunjungi dan bertemu denganmu. Aku tak sedemikian penting untuk engkau kunjungi, karena aku bukan orang yang baik." Dia menunjukkan kerendahan hatinya, ketidaklayakannya di hadapan Yesus. Dan dia yakin ketika Yesus berkata dengan sepatah kata saja, maka hambanya itu ya sembuh. Maka itu yang dia katakan kepada Yesus, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh." Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia seorang bawahan dan dia juga memiliki bawahan. Ketika dia mengatakan kepada bawahannya pergi, maka pergi. Ketika dia mengatakan juga kepada yang lain datang, maka datang. Nah, ketika dia katakan kepada yang lain untuk kerjakan ini, pasti dia kerjakan. Dia saja sebagai seorang manusia biasa, ketika memerintahkan orang lain, maka mereka kerjakan. Apalagi Yesus yang adalah junjungannya yang paling tinggi, sepatah kata saja itu akan pasti sembuh. Inilah iman yang sangat menakjubkan daripada perwira ini. Dia katakan sepatah kata saja pasti sembuh. Karena ia tahu posisi Allah dan status Allah sangat lebih tinggi daripada dia. Kuasa Allah sanggup menyembuhkan walaupun melalui perbuatan dan perkataan saja. Jadi tidak harus datang. Dia sangat berserah penuh kepada
kepada Yesus Kristus. Ternyata iman bukan perkara banyaknya berdoa, ibadah saat teduh, mengerti firman Tuhan, memahami tentang firman Tuhan, banyaknya karya-karya dan perbuatan yang baik. Tetapi iman adalah persoalan besarnya keyakinan dan kepercayaan kepada Yesus Kristus untuk menyelesaikan perkara dalam hidup kita. Bila kita mempunyai persoalan dan masalah di tengah-tengah kehidupan kita, datanglah kepada Yesus dengan iman kita. Maka kita akan mengalami buah daripada iman itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan pada kami. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk memiliki iman yang sangat luar biasa di dalam menghadapi tantangan dan persoalan hidup ini. Dalam nama Yesus, amin.